Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dari cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @agilrsaputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mbak Putri. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah cerita tentang seorang cucu kesayangan yang didatangi oleh sosok mirip neneknya yang sudah meninggal. Jawa Tengah 1995. Aroma khas kain jarik menusuk melewati hidung Rita. Bersamaan dengan redupnya lampu belajarnya secara tiba-tiba, Rita menoleh ke belakang dan aroma itu kini seperti tepat berada di depan batang hidungnya. Bauti, Bauti, ucap Rita dengan kata yang sedikit bergetar, dan aroma itu pun hilang. Tidak terasa air mata Rita menetes. Sudah selama seminggu terakhir ini kejadian seperti ini terus berulang. Entah apa penyebabnya, Rita tidak tahu pasti. Aroma kain jarik itu adalah bau khas dari Mbak Putri, nenek Rita yang sudah meninggal kurang lebih setahun yang lalu. Sebagai cucu yang tinggal satu atap, Rita tentu hafal dengan aroma khas itu dari saat pertama kali ia kembali menciumnya 1 minggu yang lalu. Dari meja belajar, Rita pindah ke tempat tidur sambil mengusap air mata dan duduk memeluk kedua kakinya. Antara takut bercampur sedih dan bingung, ia mencoba menerka kejadian ini tentang aroma Mbak Putri yang selalu muncul di waktu dan jam yang sama. Mungkin karena aku kangen aja sama Mbak Putri, tampiknya dalam hati. Mungkin wajar bila itu yang Rita tengah rasakan, karena memang sejak ibunya meninggal 18 tahun yang lalu, Mbak Putrilah yang menggantikan sosok ibunya dan merawat Rita. Rita melihat sosok nenek sekaligus ibunya dalam raga yang sama, yaitu raga Mbak Putri. Jadi wajar bila ia menjadi orang yang paling merasakan kehilangan. Karena jujur saja sejak setahun yang lalu hingga malam ini, Rita memang selalu rindu dengan Mbak Putri. Rita kembali menata nafasnya, mengipas wajahnya agar air matanya tidak keluar lagi. Ia pun kini merebah di ranjang kapasnya itu, seraya dalam hatinya mengucap doa untuk Mbak Putri. Jam terus berjalan, mengantar Rita yang ternyata tidak bisa tidur malam itu. Mbak Putri, Mbak Putri, Mbak Putri. Itu saja yang terus saja terngiang dalam setiap detik nafasnya. Tentang aroma-aroma itu yang sudah seminggu terakhir ini tercium saat mendekati tengah malam. Apakah itu benar-benar Bauti? Tanya Rita dalam hati. Rita kembali menepisnya dan mencoba untuk memejamkan matanya lagi. Dan beberapa saat kemudian, krat. Rita yang harusnya sudah mulai mengantuk, tentu kini terpaksa kembali membuka matanya setelah mendengar suara itu. Krat. Rita sampai setengah terduduk mencermati suara itu. Itu adalah suara dari kursi goyang Mbak Putri yang terletak di ruang tamu. Suara kerenyitan kayu jati tua itu terdengar menggema, memecah keheningan malam itu. Apakah itu Mbak Putri? Batin Rita yang kini menjadi bergidik karena suara yang tidak kunjung hilang. Gak mungkin, Mbak Putri sudah berada di surga, ungkap Rita untuk menyembunyikan ketakutannya itu. Namun tampaknya rasa penasarannya mulai mengubur ketakutan Rita, hingga ia pun mulai beranjak untuk memeriksanya lebih dekat. Rita mulai berjalan mendekati pintu kamarnya, menempelkan satu telinganya di pintu, dahinya mengernyit, mencermati suara itu yang nyatanya masih ada. Kret, kret. Suara itu kini tentu terdengar semakin jelas setelah beberapa saat mengamati. Entah apa yang Rita pikirkan, ia justru kini mulai membuka pintu kamarnya. Dengan pelan ia berjalan mengikuti suara itu, dan tidak bisa dibantah lagi, suara itu memang berasal dari ruang tamu. Rita berjalan hingga mendekati ruangan itu. Ia tertegun melihat dari kejauhan
melihat kursi itu bergoyang, lengkap dengan siluet seorang yang tengah duduk di atasnya. Suasana memang tidak begitu terang, tapi cahaya lampu teras yang sedikit masuk ke ruang tamu membuat kursi itu tetap terlihat di pandangan Rita. Entah apa yang Rita rasakan saat itu, yang jelas tubuhnya seperti setengah dirasuki. Perlahan Rita mulai berjalan tidak sesuai dengan kehendaknya, mendekati kursi goyang itu. Kesadaran masih berlaku, namun hanya untuk penglihatan dan kepalanya saja, karena Rita merasa seperti tidak bisa mengendalikan kakinya untuk tidak berjalan ke arah itu. "Ampun Bauti, ampun Rita, ampun, ikhlas," ucap Rita dengan terbata dan kini mulai menangis. Namun tetap saja, kakinya terus saja memaksa Rita untuk mendekati kursi goyang itu. Hingga akhirnya, dalam jarak 1-2 meter, langkahnya pun terhenti tepat di belakang kursi itu. Dan mau tidak mau, Rita kini harus melihat apa yang ada di depannya. Kursi pun berhenti bergoyang, dengan sosok berambut putih terurai yang kini mulai menoleh perlahan ke arah Rita. Dan setelah separuh kepalanya menoleh, "Bauti," teriak Rita yang kini roboh terhuyung ke lantai. Rita merangkak mundur seraya terus menggeleng-gelengkan kepalanya, seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok yang mirip Mbak Putri pun kini berdiri dan menghadap ke arah Rita yang tampak amat sangat ketakutan. Sosok itu melambaikan tangannya dan berkata, "Rene dok, Rene, tak ceritani." Jelas itu adalah suara Mbak Putri, tapi Rita yang sudah tidak kuat akhirnya pingsan tidak sadarkan diri. Kehadiran sosok yang menyerupai Mbak Putri ini tentu menyiratkan sesuatu, bisa jadi membawa pesan, mengingat beliau yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Mengapa tiba-tiba saja kini makhluk yang mirip Mbak Putri datang menemui Rita? Subuh hari, Rita yang tergeletak di lantai dibangunkan oleh suara tawa dari Om Darwis, pamannya yang mengalami sedikit gangguan mental. Di atas kursi rodanya, Om Darwis menertawakan Rita yang tertidur di lantai hingga ia pun terbangun oleh suara itu. Rita pun berdiri dengan muka kesal, dan Om Darwis terdiam menengadahkan kedua tangannya dengan isyarat berdoa, seakan menyuruh Rita untuk banyak-banyak berdoa. Om Darwis ini memang sulit berbicara. Entah apa yang ia alami di masa lalu, hanya Mbak Putri mungkin yang tahu. Rita memegang stang kursi roda Om Darwis dan mendorongnya kembali ke kamarnya perlahan. Dilihat dari sini, sepertinya Rita sudah terbiasa menghadapi keadaan pamannya ini. Satu-satunya orang yang menjadi temannya sekarang menghuni di rumah besar milik Mbak Putri ini. Setelah itu Rita pun berjalan ke dapur, memasak air dan menjalankan sholat subuh. Dan di dalam sholatnya, Rita kembali mencium aroma itu. Aroma kain jarik milik Mbak Putri melintas menusuk hidungnya sekejap dan menghilang. Rita buru-buru menyelesaikan sholatnya dan berlari menuju kamarnya. Kembali terlintas di pikirannya tentang kejadian semalam. Walau ia masih agak ragu dan bingung apakah itu nyata atau mimpi. Mentari pun menjelang. Setelah mengurus Om Darwis, Rita pergi menuju tempat kerjanya, yaitu di sebuah penggilingan padi peninggalan Mbak Putri. Memang inilah warisan darinya sebagai bekal hidup Rita untuk merawat Om Darwis dan meniti masa depannya. Rita yang duduk di balik meja tampak lesu. Pikirannya masih saja tentang kejadian semalam. Pak Karwo, salah satu pegawai di tempat itu, menyapa Rita. "Kok pagi sekali sih, Mbak?" ucap Pak Karwo bertanya kepada Rita yang hari ini datang lebih awal. Rita pun menjawab dengan jawaban yang sepertinya agak tidak nyambung. "Pak Karwo, menurut panjenengan, apakah Mbak Putri tidak setuju ya kalau aku kerja kantoran?" ucap Rita. Loh, maksud Mbak Rita itu apa?" jawab Pak Karwo keheranan. "Gini loh Pak Ade, jadi 3 hari lagi kan aku mau tes. Aku mau sekolah perawat. Aku bosan Pak Ade, 2 tahun ini nganggur. Jadi untuk menghadapi tes itu, aku kan harus belajar. Tapi setiap aku belajar, entah itu cuma perasaanku saja, tapi aku selalu merasa mencium bau jarik Mbak Putri Pak Ade. Udah semingguan ini, dari sebelum aku daftar sampai aku mau lolos ini," ungkap Rita menerangkan kejanggalan itu. "Gini loh Mbak,
Mengizinkan atau tidak mengizinkan, itu kan ndak ngaruh toh. Wong ya nyuwun sewu, Mbak Putri kan juga sudah meninggal. Tinggal ikuti saja apa maunya Mbak Rita, kata Pak Dekarwo dengan serius. Rita pun tidak menjawab, cuma mengangguk saja. Tapi ini ada tapinya loh. Kalau saran saya, ngapain sampean kerja di luar? Wong sudah diwarisi selepan sebesar ini, sawah juga banyak, tanah di mana-mana. Sampean itu ndak bakal hidup susah. Misalkan ndak kerja sekalipun, hartanya almarhum Ibu Sundari itu tidak akan habis hingga kamu tua, kata Pak Dekarwo lagi. Sudah Mbak, ndak usah aneh-aneh. Ikuti saja apa yang sudah didhawuhkan sama Mbak Putri, tutup Pak Dekarwo mengakhiri pembicaraan itu. Rita pun terdiam meresapi perkataan dari orang kepercayaan neneknya itu yang sepertinya ada benarnya juga. Rita pun kembali melakukan aktivitasnya di hari itu. Hingga tidak terasa sore pun menjelang. Ia pun pulang dan sesampainya di rumah, seperti biasa Mbok Sumini yang merupakan perawatnya Om Darwis sudah menunggu di ruang tamu bersama Om Darwis yang sudah tampak rapi. Hari itu memang akhir pekan. Rita pun segera merogoh uang dalam tasnya untuk diberikan kepada Mbok Sumini sebagai upah yang memang selalu diberikan seminggu sekali. Ini Mbok, makasih ya, ucap Rita kepada Mbok Sumini. Dan tidak selang beberapa lama Mbok Sumini pun pamit pulang. Dengan perlahan Rita pun mendorong kursi roda pamannya itu menuju ruang TV. Karena seperti biasa di jam-jam segini memang Om Darwis sangat suka menonton TV. Singkat cerita, setelah mandi, sholat dan lain sebagainya, Rita kembali memeriksa pamannya di ruang TV. Dan di situ tampak sang paman sudah tertidur di atas kursi rodanya. Pemandangan ini memang cukup umum karena Om Darwis akan selalu tidur awal setelah tadi sore meminum obatnya. Dengan hati-hati Rita membawa pamannya itu menuju kamarnya, menggotongnya dengan susah payah berpindah ke tempat tidurnya. Sepertinya aku sudah mulai terbiasa, batinnya seraya mengambil ember berisi urin pamannya itu dan membuangnya di belakang rumah. Setelah sholat maghrib, Rita tampak duduk di kamarnya, membaca majalah-majalah remaja yang sebenarnya sudah ia baca. Bagaimana tidak membosankan hidupku, batinnya di kamar itu. Hingga jam berganti dan rasa lelahnya pun memaksanya untuk tertidur. Dalam tidurnya Rita bermimpi kembali ke masa lalunya saat ia masih SD. Mbak Putri tentu masih sehat. Rita yang pulang dari sekolahnya dijemput oleh Mbak Kakung menggunakan motor. Rita segera turun dan berlari menghampiri Mbak Putri yang sedang menyisir rambut Om Darwis di ruang tengah. Dengan riang Rita memperlihatkan kertas gambar yang ia pegang. Rita mencoba pamer hasil gambarannya kepada Mbak Putri. Tampak Mbak Putri tersenyum senang melihat Rita dan Mbak Putri pun berkata, "Jangan lupa sholat." Bersamaan dengan kata itu, Rita pun terbangun dari mimpinya yang indah itu. Jantungnya mendadak berdebar. "Jangan lupa sholat, jangan lupa sholat." Kata dalam mimpinya itu terus saja terngiang dan seketika Rita pun sadar kalau memang ia belum sholat isya. Tanpa berpikir macam-macam, segera ia mengambil wudhu dan sholat isya dengan sedikit tergesa. Dan selesailah Rita. Seraya melepas mukenanya, matanya tertuju ke arah jam dinding di kamarnya yang ternyata menunjukkan pukul 2 dini hari. Untung saja aku tidak lihat jam. Kalau saja tadi aku lihat jam dulu, mungkin aku udah jadi sholat, ucapnya seraya kembali naik ke ranjangnya. Rita menarik selimutnya dan mencoba untuk tertidur lagi. Tapi belum sempat matanya terpejam, suara itu muncul lagi. Ya, suara kerenyitan dari kursi goyang di ruang tamu. Terdengar jauh, namun cukup menggema di telinga Rita. Rita sempat terhentak dan duduk di ranjangnya. Namun setelah mencermati dan yakin memang suara itu benar-benar ada, Rita yang takut pun kembali meringkuk di atas kasurnya dan bersembunyi di balik selimut. Tubuhnya gemetar ketakutan, mulutnya terus saja mengucap doa. Pikirannya berkata itu adalah Mbak Putri. Namun agamanya tidak membenarkan itu. Itu bukan Bauti, itu bukan Bauti, itu bukan Bauti, jeritnya dalam hati. Hingga mungkin selang beberapa menit kemudian, suara kerenyitan kayu tua itu tidak terdengar lagi. Dari balik selimutnya, ketakutan Rita mulai sedikit berkurang. Dengan sedikit ragu, ia pun mencoba
untuk membuka selimutnya perlahan. Namun betapa terkejutnya Rita. Belum saja ia sempat membuka selimutnya, tiba-tiba seperti ada yang menarik selimutnya. Sontak Rita yang kaget langsung berteriak. Bersamaan dengan selimutnya yang kini tertarik hingga jatuh ke lantai. Namun yang lebih mengejutkan lagi, ada sosok yang kini sudah duduk di pinggir ranjangnya. Dan bisa dipastikan, mungkin sosok itulah yang menarik selimutnya. Ya, sosok itu menyerupai Mbak Putri yang kini terdengar menangis. Rita hanya bisa gemetar terpaku, lidahnya mendadak keluh, bahkan hanya untuk sekedar mengucapkan sesuatu, ia tidak bisa. Begitu juga matanya yang seperti tidak bisa berpaling dan terpaksa terus memandangi sosok mirip Mbak Putri yang kini menangis di depannya itu. Tangisan terisak seperti layaknya orang yang sangat bersedih, sementara Rita yang terpaksa mendengar dan melihat itu mulai menata nafasnya, mengucap doa dalam hatinya, hingga sosok yang menyerupai Mbak Putri itu berhenti menangis. Sosok itu kini tampak memangku kedua tangannya dan menepuk-nepuk pahanya. Mata Rita seketika tertuju pada kain jarik yang sosok itu pakai. Seketika Rita menangis karena ia mengenali motif dari kain jarik itu. Ya, jarik Mbak Putri. Aromanya kini menyerbak ke seluruh ruangan. Kalau bisa digambarkan, aromanya lebih menyerupai daun sirih yang kering. Tangis Rita pun tidak tertahan lagi. "Bagaimana Mbak Putri? Bagaimana?" ucap Rita dengan terbata. Dan sosok yang mirip Mbak Putri yang sedari tadi menunduk pun kini menoleh ke arah Rita. Wajahnya gelap tidak jelas, hanya matanya saja yang tampak mengeluarkan cahaya. Seketika Rita menutup wajahnya. "Jangan Mbak Putri, jangan Mbak Putri," kata Rita ketakutan. Rita langsung melompat dan meringkuk di kasurnya, seraya masih menutupi wajahnya. Ia tentu menangis, namun dalam tangisnya itu, ia juga mendengar sesuatu yang bergerak. Rita semakin meringkuk, tidak berani lagi melihat, dan suara itu pun terdengar semakin mendekat, dan bersamaan dengan itu, selimut pun perlahan-lahan mulai merambat naik, dari kaki hingga pangkal leher Rita. "Ada yang menyelimutinya." Rita hanya bisa meringkuk dengan tangisnya yang semakin tidak tertahan. Dan sesuatu pun mulai Rita rasakan, seperti ada suatu beban yang kini ikut merebah di sampingnya. Suara kerenyitan ranjang itu terdengar jelas, bersamaan dengan tubuh yang kini mulai memeluk Rita dari belakang di balik selimutnya. Pelukan itu sangat dingin, tidak hangat selayaknya pelukan pada umumnya. Sentuhan tangan Rita rasakan mengelus-ngelus lengannya. Begitu dinginnya tangan itu, seperti menembus selimut Rita yang ketakutannya tentu tidak bisa tergambarkan. Namun aneh, entah mengapa perlahan Rita mulai merasakan kantuk yang tidak tertahankan seiring dengan elusan tangan yang dingin itu. Rita pun tertidur. Tidak sadar bagaimana caranya matanya bisa terpejam begitu saja setelah melalui ketakutannya itu. Dan ia pun terbangun di tempat yang berbeda. Ia berjalan di pematang sawah bersama dengan Mbak Putri. Sepertinya Rita bermimpi. Keduanya saling bergandengan tangan dan mereka pun berhenti di depan seseorang lelaki yang tengah duduk di sebuah gubuk. Di sini Mbak Putri pun berkata, "Nah, cucuku yang paling cantik, itu ayahmu. Kelak jika kau menikah, kamu harus mencari ayahmu. Mbak Putri minta maaf jika selama ini memisahkanmu dengan ayahmu," kata Mbak Putri. Setelah itu Mbak Putri pun menunjukkan jarinya ke arah lain, ke arah seorang wanita yang sangat mirip dengan Rita. Seseorang itu tampak tersenyum melambaikan tangannya dan Mbak Putri pun kembali berkata, "Kalau yang cantik itu adalah ibumu, tapi kamu tidak usah mencarinya karena dia tidak pernah pergi dari hatimu," ucap Mbak Putri sambil menepuk dada Rita. Rita hanya bisa menangis di dalam mimpi itu. Namun seketika matanya tertuju pada lelaki di depannya yang kata Mbak Putri itu adalah ayahnya. Rita berjalan mendekati lelaki itu. Semakin dekat dan semakin dekat, ia cermati wajahnya yang tampak sangat tidak asing. Dan Rita pun sadar bahwa lelaki itu adalah pamannya, yaitu Om Darwis. "Om Darwis?" ucapnya seraya menoleh ke arah Mbak Putri. Mbak Putri pun hanya bisa tersenyum.
mengangguk sambil meneteskan air mata. "Ando, Darwis kuwi bapakmu," kata Mbak Putri. Mimpi itu pun berakhir. Rita terbangun di pagi hari dengan keringatnya yang bercucuran. Ingatannya tentang mimpi itu tentu masih hangat. Bergegas ia berlari menuju kamar Om Darwis yang sudah tampak duduk di atas ranjangnya, menunggu Rita mendorongnya ke kursi roda seperti biasanya. "Bapak," ucap Rita dengan lirih. Ia jelas ingat wajah ayah dalam mimpi itu adalah Om Darwis. Tapi ia yang belum yakin, kini menggendong saja Om Darwis menuju kursi rodanya, seraya terus mengamati dengan penuh keheranan. Rita tentu gusar dan penasaran. Setelah membuat bubur sumsum dan memberikannya pada Om Darwis, Rita segera keluar dari rumahnya, menuju tempat penggilingan padi. Pak Dekarwo, orang pertama yang ia konfrontasi perihal mimpinya dan pertemuannya dengan jin yang menyerupai Mbak Putri. Pak Dekarwo tampak gelagapan, mencoba berkelit, namun Pak Ade tidak membantahnya dan juga tidak mengiyakannya. Dengan jawaban yang ambigu ini, Rita tentu semakin yakin dengan perkiraannya itu, bahwa ini bukanlah sekedar mimpi. "Ayo Mbak, kita bertemu Mbak Sumini," ucap Pak Dekarwo yang tampak sudah tidak bisa menyembunyikan sesuatu lagi. Dan benar saja, sesampainya di tempat Mbak Sumini, tidak butuh banyak kata. Dengan satu pertanyaan saja, Mbak Sumini langsung bersujud, menangis dan membenarkan itu. Membenarkan bahwa Darwis adalah ayah kandung Rita. "Bu Sundari itu hanya takut kalau Mbak Rita malu punya ayah seperti itu," kata Mbak Sumini sambil menangis. Begitu juga dengan Pak Dekarwo yang kini terus memegang pundak Rita dan terus-menerus minta maaf seraya memberi pengertian kepada Rita tentang keputusan Mbak Putri untuk menyembunyikan semua ini. Wes, ucap Rita seraya mengusap air matanya dan duduk di ruang tamu Mbak Sumini itu. "Sudah, sekarang ceritakan aku yang sebenarnya," kata Rita menghela nafas untuk menghentikan tangisnya. Dan di sini, Pak Dekarwo dan Mbak Sumini pun mulai bercerita dari awal. Bu Sundari atau Mbak Putri dan Pak Norto Agung, Mbak Kakung, terbilang sebagai pasangan yang telat menikah. Mereka menikah di usia yang sudah cukup tua. Itu alasan mengapa mereka hanya mempunyai satu anak, Darwis. Tidak seperti keluarga zaman dulu pada umumnya yang selalu punya banyak anak. Darwis tentu adalah bintang bagi Mbak Putri dan Mbak Kakung. Dimanja, apapun dituruti, namun di sisi lain, rasa sayang mereka justru mengekang Darwis, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang cilik anten, mudah berkecil hati, dan sangat manja. Bahkan di masa Darwis SMA, Pak Dekarwo dan Mbak Sumini yang memang sudah dari dulu bekerja ikut Mbak Putri, tidak akan kaget ketika melihat Darwis yang sedang tantrum, karena tidak sabar meminta sesuatu yang sebenarnya tidak begitu penting. Namun semua itu berubah ketika setelah lulus SMA. Darwis bertemu dengan Sartika, ibu Rita. Setelah menjalani hubungan selama beberapa bulan, mereka pun menikah, tepatnya di tahun 1974. Mbak Sumini dan Pak Dekarwo sangat ingat betapa megahnya pernikahan itu. Pokoknya seluruh kampung dibuat senang dengan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk. "Dalange saka Klaten, lagi naik daun waktu itu," ucap Pak Dekarwo. Nah, setahun kemudian lahirlah Rita Sartika Norto Agung, cucu tunggal Mbak Putri. Darwis dan Sartika tumbuh sebagai keluarga pada umumnya, begitu juga dengan Rita kecil. Walau mereka masih tinggal satu atap dengan orang tua Darwis, Mbak Kakung dan Mbak Putri. Pandangan semua orang tentu akan optimis dengan keluarga ini. Darwis yang langsung mengelola 3 penggilingan padi pemberian orang tuanya tentu tidak akan kesusahan menghidupi keluarga kecilnya itu. Tapi semua itu berubah gelap, kelam, dan menyedihkan di tahun 1977. Waktu itu Darwis, Sartika, Rita kecil, dan orang tua mertua Darwis beserta keluarga Sartika, ibu Rita, yang tengah melakukan perjalanan menggunakan bis, mengalami kecelakaan. Diduga bis mengalami remblong, menabrak pohon dan jatuh terperosok masuk ke jurang. Seketika 20 orang korban meninggal, termasuk Sartika, ayah dan ibunya, dan 2 saudara perempuannya. Tapi dalam kecelakaan itu, Rita yang masih berusia 2 tahun, yang tengah tertidur di pangkuan Darwis,
selamat tanpa ada luka sedikit pun. Ajaib. Begitu juga dengan sang ayah Darwis, walau ia harus mengalami luka yang cukup serius di kepala dan kedua kakinya. Dan dari sinilah sandiwara itu dimulai. Darwis mengalami cacat permanen akibat dari kecelakaan itu. Kedua kakinya mati rasa, begitu juga dengan tekanan ketika ia mengetahui istrinya tidak selamat. Hingga pada suatu hari, Darwis mulai kehilangan ingatannya tentang kehidupannya di masa lalu. Gangguan pada otaknya akibat dari kecelakaan itu juga membuatnya sulit berbicara. Dalam istilah Jawa namanya pelo. Sementara itu Rita terus bertumbuh besar, dirawat oleh Mbak Putri dengan telaten. Seiring Rita yang mulai mengerti dunia, Mbak Putri tidak menutupi perihal ibunya yang sudah meninggal dalam kecelakaan, tapi tidak keberadaan ayahnya. Mbak Putri selalu mengatakan kalau ayah Rita pergi setelah ibunya meninggal. Bahkan itu kadang dikatakan di depan Darwis yang sudah terduduk linglung tidak bereaksi. Pak Norto Agung atau Mbak Kakung sebenarnya selalu menentang itu dan menyuruh Mbak Putri untuk mengatakan saja yang sebenarnya. Namun entah apa yang Mbak Putri ugemi atau yakini, Mbak Putri selalu kekeh dalam setiap perdebatan dengan Mbak Kakung untuk melanjutkan sandiwara ini yang ia yakini akan ada waktu untuk Rita mengetahuinya. Dengan dalih perkembangan mental dan pertumbuhan Rita, Mbak Putri tidak segan-segan melabrak orang yang ia curigai akan membeberkan rahasia ini. Hingga orang-orang sekitar pun akhirnya mengikuti alur sandiwara ini, termasuk Mbak Kakung, Pak Dekarwo, dan Mbok Sumini, yang selalu memperkenalkan Om Darwis adalah paman Rita. Tapi seperti kata Mbak Putri, mungkin sekaranglah waktunya. Waktunya Rita untuk mengerti yang sebenarnya, kalau Om Darwis adalah ayah kandungnya. Pembicaraan di rumah Mbok Sumini pun berlangsung sangat emosional dan ditutup dengan berdirinya Rita yang mengajak Pak Dekarwo dan Mbok Sumini untuk pulang ke rumah Mbak Putri. Sesampainya di sana, Rita langsung berlari masuk mencari Om Darwis yang ia ketahui sekarang adalah ayahnya. "Bapak!" teriak Rita. Dengan tangis yang tidak terkendali, Rita memeluk ayahnya itu. "Maafkan aku ya, Rita tidak tahu," ucap Rita seraya memeluk ayahnya yang tampak tanpa ekspresi itu. Pandangannya kosong dan mengarah ke tembok. Sementara itu Mbok Sumini dan Pak Dekarwo hanya bisa memandangi pertemuan haru antara ayah dan anaknya itu. Apa yang dirasakan Rita saat itu tentu tidak bisa digambarkan dalam tulisan ini. Rasa haru, sedih, lega, jengkel dan bahagia bercampur menjadi satu. Ekspresi yang terlihat hanyalah tangisan, tidak ada lagi selain itu. Dan di tengah suasana haru biru itu, semerbak jari Mbak Putri kembali tercium. Tidak hanya Rita, Pak Dekarwo dan Mbok Sumini juga menciumnya. Rita yang menyadari itu seketika menghentikan tangisnya, menoleh ke kanan dan ke kiri, memandang langit-langit dan berkata, "Matur nuwun Mbak Putri." Sekian cerita Mbak Putri ini saya sajikan dengan sederhana. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti dan mendengarkan hingga akhir. Dan sekian untuk cerita kali ini. Semoga ada hal baik yang bisa kita petik dari cerita ini. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.